Oke, kedengeran ya suara saya ya? Boleh dong dibantu. Kedengeran nggak ya teman-teman? Kedengeran, Kak. Iya, Kak. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Masih pada WFH atau sudah mulai WFO nih? Kayaknya udah banyak nih ya yang sudah mulai WFO ya. Udah mulai new normal, teman-teman jaga kesehatan, selalu patuhi protokol. Nah, pada malam hari ini saya berterima kasih banyak kepada iLab yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk jadi moderator pada malam hari ini. Nah, di workshop keempat kali ini nih sangat-sangat seru banget nih. Hari ini kita akan belajar tentang fotografi. Bagaimana sih caranya mengambil foto yang bagus? Sekarang kan di era ini ya, era sosmed, terus kemudian digital marketing. Nah, fotografi ini adalah salah satu unsur yang paling penting nih. Nah, kita sudah kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Nah, kebetulan pemateri pada malam hari ini dulu kami satu organisasi, beliau senior saya di organisasi di Universitas Ponorogo. Nah, mungkin langsung saja kita perkenalkan Mas Adli. Mas Adli, halo Mas Adli, sudah masuk ya Mas? Oke. Halo. Nah, Mas Adli, nah, ini dia Mas Adli. Selamat malam Mas Adli. Malam, Mbak Rica. Oke. Ini di mana Mas Adli? Di kamar nih, di rumah. Oke. Gimana kabarnya Mas? Wah, senang sekali ya. Iya, alhamdulillah Rica. Di forum. Oke, mantap. Dan Mas Adli nanti kita akan belajar lebih banyak terkait fotografi, kemudian bagaimana sih cara mengambil foto yang bagus, gimana sih ada tips and triknya. Nah, oke, mungkin langsung saja saya persilakan kepada Mas Adli. Oke, makasih Rica. Saya mau share screen dulu ya, biar gampang. Boleh. Oke, sip. Suara saya masuk ya, Cak? Halo? Masuk, Mas. Oke, siap. Halo, iya. Mudah-mudahan jelas kedengeran sama teman-teman semua. Kalau misalkan nanti ada nge-lag atau apa, bilang aja ya. Tolong bilang aja, ntar saya ulangi. Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adli Ikram. Hari ini kita mau belajar bareng-bareng lah, itu mengenai basic fotografi dulu ya. Oke, di basic fotografi ini mungkin ya tadi seperti yang dibilang sama Rica, hari-hari kita udah biasa ketemu sama fotografi ya. Kita biasa buka sosmed, kita biasa buka YouTube, segala macam itu pasti hubungannya dengan kamera, kita udah biasa lihat segala macam. Nah, kali ini kita pengen tahu nih, kira-kira nggak cuma, kita kan cuma biasa kalau lihat foto kan, bagus nih, ini kurang nih, segala macam gitu. Tapi gimana cara bikinnya mungkin kita kurang-kurang tahu. Nah, kali ini ya kita bahas sedikit-sedikit karena fotografi ini luas ya, lumayan luas. Jadi beberapa materi awalan ini saya coba bisa jelaskan ya. Tapi sebelumnya pengen kenalan dulu. Katanya nggak kenal, nggak sayang. Alah. Tapi kenalan dulu ya, nama saya Adli Ikram. Saya domisilinya di Tangerang Selatan. Hari ini saya lagi di rumah nih. Dari Jumat juga. Terus hari-hari saya aktivitas biasa, ya mungkin kalau bisa dibilang konten kreator mungkin ya. Tapi saya punya ya usaha-usaha kecilan lah mungkin bisa dibilang. Itu di fotografi, digital fotografi ya. Saya biasa aktif di digital fotografi. Dan mungkin sekitar 2 tahun itu saya lebih fokus fotografi di bidang still fotografi, still life fotografi. Itu biasa foto produk, foto makanan ya, foto ya produk-produk kecantikan gitu. Tapi saya juga melayani untuk foto-foto mungkin foto model, foto orang, foto grup segala macam. Tapi saya sekarang lebih aktif untuk bikin konten. Kalau mungkin teman-teman tahu Gundam, Gundam, itu saya baru aja upload video pertama saya, itu proses untuk bikin Gundam, bentuk Gunpla, custom Gunpla, itu di YouTube.
Mungkin teman-teman bisa coba cek di Gunpla.list, itu bisa dilihat di situ ya, Gunpla.list namanya. Tahu bisa follow Instagramnya di gunpla_list ya. Oke, mungkin segitu aja. Terus saya juga mau bilang bahwa saya bukan yang expert sekali di bidang ini. Saya bukan mungkin Cici Marta Suherman, bukan fotografer pro yang lain. Saya hanya punya pengalaman beberapa yang mungkin bisa saya sharing hari ini ya. Oke. Lanjut, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita bahas dulu fotografi secara umum mungkin ya, karena ini sudah jadi hari-hari kita, lihat hasil foto, lihat hasil video, segala macam. Kemudian kita bahas juga seputar segitiga exposure. Kemudian mungkin ya untuk refreshing, karena ini malam hari, kita coba bahas di jenis-jenis fotografi ya, supaya lebih tenang aja. Oke, lanjut kita bahas apa itu fotografi. Ya, mungkin dari berbagai macam definisi ya. Fotografi itu banyak-banyak definisinya, tapi saya bisa bilang mungkin yang paling populer fotografi itu kita melukis melalui media cahaya. Kita memotret menggunakan media cahaya yang kita capture gambarnya dari pakai kamera. Nah, saya juga mau bilang bahwa foto-foto yang ada di slide ini itu sebagian adalah foto saya pribadi, sebagian juga saya ambil dari internet. Kalau saya ambil dari internet nanti saya akan bilang, kalau foto dari saya sendiri saya akan bilang. Foto yang ini dan foto sebelumnya itu foto dari saya. Ya, ini foto-foto ya menurut saya mungkin yang bagus lah dari saya. Ini foto di Gerbang Tol Salatiga, Jawa Tengah. Tahun 2017 kalau nggak salah, sebelum tol ini dibuka ya. Yaitu fotografi, ya kita biasa kenal fotografi itu mungkin berhubungan dengan kamera, ya mungkin smartphone gitu juga. Terserah apa itu alatnya, yang jelas kita namanya fotografi itu katanya seni ya. Yang jelas sama seperti mungkin kita melukis, menggambar, seperti itu. Karena ya kita sama-sama melukis juga, tapi alatnya yang biasa mungkin gambar itu pakai pensil, pakai kuas gitu ya. Kita sekarang pakainya alatnya kamera. Medianya apa? Kita pakai media yang kondisi saat ini terjadi. Mungkin di lingkungan kita, atau settingan kita, settingan fotonya, makanan, dan segala macamnya. Itu kita melukis media cahaya. Nah, karena melukis menggunakan cahaya, jadi menurut saya faktor-faktor yang harus kita ketahui bersama juga ada di cahaya itu sendiri juga. Gimana kita kamera itu bisa menangkap cahaya, seberapa banyak cahayanya dan segala macam, itu kita atur sendiri. Nah, terus mungkin teman-teman juga di sini biasa moto ya, pakai HP, pakai kamera gitu-gitu. Yang saya mau bilang, mungkin kita udah bisa moto pakai HP, pakai kamera gitu. Apa aja kita bisa foto kan? Karena mode di HP atau di kamera itu ada settingan auto, settingan auto. Tapi apakah settingan auto itu udah menjadikan kita sebagai fotografer profesional dan segala macam? Ya mungkin saya bisa bilang nggak juga ya. Karena menurut saya justru yang hebat adalah bukan di kameranya, tapi di usernya, di kitanya. Mungkin kamera bisa ngasih tahu, bisa ngasih gambar hasil yang bagus. Tapi kalau misalkan kita semua mau ngikutin kamera, kita pengen bikin seperti ini nih, tapi kamera ternyata ngasihnya seperti ini. Ya nggak bagus kan ya, nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi salah satu yang harus kita pahami adalah kita harus tahu dulu kamera itu settingannya seperti apa aja, kita mau ngapain aja di kamera itu, kita harus ganti-ganti apa dan segala macam, itu supaya apa yang menjadi tujuan kita sebagai user, sebagai seniman, itu tercapai. Karena ya kamera itu nggak lebih pintar lah daripada kita lah. Kita yang lebih pintar daripada kamera, jadi kamera harus ngikut kita, jangan kita yang ngikut kamera. Saya mau misalkan foto yang ya agak-agak gelap karena moody gitu ya mungkin ya. Ya saya bikin gimana caranya kamera supaya dia ambil foto yang gelap. Atau saya pengen bikin situasi yang lumayan terang di foto, di gambarnya. Ya, saya setting sendiri nantinya. Kalau misalkan kamera itu manual, auto, ya dia ngasih sendiri apa yang dia mau. Tapi karena kita user, nggak mungkin dong kita digambar sama kuasnya ya kan. Kuasnya gerak sendiri, enggak kan. Akhirnya kita perlu tahu sendiri kamera itu seperti apa. Nah, menurut saya yang salah satunya penting adalah, dan ya cukup complicated ya, itu ada di segitiga exposure namanya.
Mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar, ada yang pernah tahu segitiga exposure itu seperti apa, ada apa macamnya, segala macam. Buat yang belum tahu, segitiga exposure itu mudahnya mungkin seberapa banyak cahaya yang masuk ke kamera. Seberapa kita mau seberapa terang hasil gambarnya, segala macam. Nah, ada settingan yang harus kita perhatikan, yaitu ada yang pertama ada ISO, kemudian shutter speed, kemudian yang terakhir ada aperture. 3 komponen ini dulu. Sisanya sebenarnya masih banyak. Tapi untuk yang berhubungan dengan cahaya yang utama, ada ISO, shutter speed, aperture. Karena bentuknya segitiga, berarti tandanya saling berhubungan ya. Jadi kita mau atur ISO, berhubungan juga nanti sama shutter speed. Kita mau atur shutter speed, berhubungan juga dengan aperture. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, mungkin kita masuk dulu yang ke paling mudah dulu. Itu di ISO mungkin ya, paling mudahnya. Kita belajar dulu di ISO. Nah, saya peringatkan kita akan berhubungan dengan angka-angka di sini karena namanya alat ya itu pasti ada measurementnya, ada sesuatu yang terukur. Kita bisa ngukur seberapa besar, seberapa tinggi, segala macam. Akhirnya ada angka-angka yang mungkin kita harus pahami, tapi santai aja, nggak terlalu rumit, biasa aja sih. Nah, ini di ISO. ISO itu mungkin bukan singkatan ya, mungkin bukan seperti apa sih yang di organisasi ya, bukan seperti itu, tapi ISO ini adalah seberapa sensitif kamera, seberapa sensitif sensor yang kita mau buat di kamera itu terhadap cahaya. Seberapa sensitif sih kamera itu terhadap cahaya. Nah, di kamera itu kita mengenal ada namanya sensor. Nah, seperti di gambar ini ya, kita lihat ada sensor nih warnanya warna-warni ya, biasanya warna-warni. Itu dia yang akan memproses image, memproses cahaya yang masuk ke dalam kamera. Nah, kita mau bikin kamera ini, sensor ini itu seberapa sensitif, itu lewat ISO. Kita mau bikin dia sangat sensitif terhadap cahaya, itu lewat ISO. Misalkan kalau misalkan kondisi lagi gelap, kondisi lagi malam hari seperti ini ya, pasti kita butuh cahaya lebih banyak kan. Kita pengen kamera itu sensitif sama cahaya. Kita pengen karena cahayanya sedikit di luar, kita pengen kamera itu lebih sensitif sehingga nanti hasil gambarnya lumayan terang lah. Itu adanya di ISO. Atau kita lagi di kondisi ruangan, kondisi lagi teriknya, lagi jam 10 pagi misalkan, itu kita mungkin terlalu terang nih, kita nggak mungkin kan pakai ISO yang besar-besar, kita nggak mungkin pakai sensor yang terlalu sensitif terhadap cahaya karena cahaya udah banyak, ya kan? Nah, kita turunin ISO-nya misalnya. Nah, seperti ini mungkin gambarannya. Untuk soal angka nih ya, soal angka, lihat ada 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Ini sebenarnya apa? Ini ukuran untuk ISO itu sendiri, di mana semakin besar angkanya, oke ya, semakin besar angkanya, tandanya semakin sensitif sensor atau kamera terhadap cahaya. Mungkin ini foto, ini bukan foto saya ya, ini foto diambil di dalam ruangan ya mungkin di kondisi yang kurang proper cahayanya, kondisi yang lumayan gelap. Akhirnya ketika ISO-nya itu menggunakan ISO 200, ISO 100, ya itu dia gelap sekali nih gambarnya. Nggak terlalu kelihatan nih detailnya karena nggak kelihatan gelap. Atau mungkin kita taikin lagi 400 ternyata belum terang, 800 udah lumayan cukup, sehingga nanti mungkin 6400 mungkin agak keterangan gitu ya. Jadi ISO itu berhubungan sama cahayanya, berarti semakin besar angkanya ya, diingat-ingat, semakin besar angkanya, semakin sensitif kamera terhadap cahaya. Semakin banyak cahaya yang masuk lah. Bukan semakin banyak ya, semakin nerima cahaya lebih banyak lah. Seperti itu untuk angka. Ini mungkin angka-angkanya kelipatan gitu ya, 200, 100, ini ada 100 ya, 100 misalnya. 100, 200, 400, 800 itu kelipatan. Ini angkanya masih mudah untuk ISO, mudah dicerna ya. Jadi ini semakin kecil angka ISO 100 misalkan paling kecilnya, berarti semakin tidak sensitif dia. Semakin besar ISO-nya, semakin sensitif dia. Nah, tapi ISO ini ternyata ada konsekuensinya. Mau kita naikin seberapa gede, itu ada konsekuensinya. Termasuk yang lain, di komponen yang lain di segitiga exposure. Di shutter speed dan aperture itu juga ada konsekuensinya. Nanti saya akan jelaskan.
Semua komponen ketika kita naikkan atau turunkan ada konsekuensinya. Nah, untuk ISO ini konsekuensinya adalah di image grain, color fringing, dan segala macam. Jadi, kalau bisa lihat di gambar ini ya, ini ISO dia menggunakan 3200. Ini bukan gambar saya ambil dari internet. 3200 ini sudah banyak titik-titiknya, image-nya tidak sharp, ya nggak bagus lah, apalagi mau di-upload di sosmed ya kan. Tapi kalau kita pakai ISO 100, ISO 100, ini sharp ya, kelihatannya tidak banyak titik-titik, nggak clear gambarnya, enak dilihat. Mungkin ini yang kita mau. Nah, tapi ya itu tadi, enak ya kita pakai ISO tinggi-tinggi gitu. Cahaya kan banyak masuk, enak tuh banyak cahaya masuk, tapi ternyata ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya yaitu image grain. Nggak banyak nggak bagus hasilnya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Pokoknya ISO ini berhubungan konsekuensinya sama image grain. Oke? Itu paling mudah di ISO. Kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu shutter speed. Shutter speed ini apa? Shutter speed ini lebih tepatnya ya dia akan menutup ya. Penutup sensor untuk menangkap cahaya. Jadi sensor itu nggak mungkin nangkap cahaya terus ketika motor, tapi harus ada yang nutup. Tandanya berarti ketika ditutup ada batasan kapan atau seberapa cepat, seberapa lambat cahaya itu masuk ke dalam sensor, ke dalam kamera. Kalau tadi ISO itu seberapa sensitif si kamera, si sensor, yang ini seberapa cepat dia nutupnya. Mungkin teman-teman kalau dengar kamera suka kedengaran bunyi cekrek gitu kan ya, cekrek gitu ya. Nah, di dalam sensor itu mungkin kelihatannya akan seperti ini. Mungkin kelihatan ya, cekrek, 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 cekrek. Nah, shutter speed ini kita atur untuk mendapatkan cahaya yang lebih banyak atau cahaya lebih sedikit. Lebih cepat atau lebih lambat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk gambarnya seperti ini. Untuk angkanya bisa dilihat. Ini misalkan ada 1/125, 1/25. Itu maksudnya adalah 1/125 second. 1/25 berarti 1/25 berarti 1/25 second. Ini karena ini menunjukkan seberapa cepat ya, berarti ini berhubungan sama waktu, time, second. 1/125 second berarti dia cukup cepat tuh. Atau 1/1000 ada juga, 1/2000 ada juga, berarti dia cepat banget. Karena saking cepatnya dia menutup sensornya, berarti semakin sedikit cahaya yang masuk. Akhirnya image-nya akan semakin gelap ya. Konsekuensi di situ. Kalau misalnya kita buka tuh sensornya lama, mau 1/25 atau 1 second, 2 second, 20 second gitu, akan semakin banyak cahaya yang masuk. Kita mau buka tuh 20 second misalkan, nggak tutup dia, sensornya kebuka terus. Baru pas 20 detik, baru dia tutup. Berarti semakin banyak cahaya yang masuk. Nah, ini bukan berarti tanpa konsekuensi. Kita pakai shutter speed tinggi atau shutter speed rendah itu juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu ada di image blur. Ini baca sedikit ya. Ini kalau yang di atas ini gambaran kira-kira dari yang paling lambat shutter speed-nya, misalkan 2 second, sampai yang mungkin cepat banget, 1/1000, 1/2000. Nah, shutter speed ini kita atur ketika misalkan kita mau memfoto suatu momen yang bergerak mungkin. Wildlife, mungkin ada olahraga juga, misalkan saya mau moto orang naik sepeda misalkan. Kan sekarang lagi zaman tuh ya, orang naik sepeda, rame tuh banyak naik sepeda. Nah, saya mau moto satu orang lagi naik sepeda, lagi kenceng. Nah, yang mungkin saya harus atur dulu itu ada di shutter speed. Saya mau ambil momennya karena sangat cepat dia naik sepedanya. Akhirnya saya butuh ngambil momen itu 1/2000 second. Yang mungkin kita nggak ngerti tuh 1/2000 second tuh seberapa cepat ya. Gitu ya. Ambil tuh momennya. Tapi konsekuensinya apa? Cahaya yang didapat kurang banyak ya kan. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi kalau misalkan saya mau ambil tadi orang naik sepeda itu kondisinya lagi cepat, tapi saya pakai shutter speed yang lambat misalkan 1/2 ini, 1 second, 2 second, keburu lewat itu. Ya kan?
Keburu lewat orang naik sepedanya, nggak keambil. Itu kamera buka terus tuh lensanya, sensornya kebuka terus tuh. Akhirnya yang terjadi adalah image blur. Gambarnya ngeblur nih. Ini kelihatan citahnya ngeblur ya, karena udah keburu lewat dia. Dia nggak keambil nih, nggak keambil momennya. Akhirnya selain ngeblur mungkin tidak sharp juga. Akhirnya ya nggak sesuai gitu. Tapi kalau misalkan saya mau moto model, misalkan saya mau moto orang nih lagi di luar ruangan misalkan, ya kan model kan mungkin nggak banyak bergerak ya, diam seperti itu, nggak banyak lari-lari misalkan, nggak foto lari gitu. Ya buat apa saya misalkan pakai shutter speed 1/2000, nggak guna juga, karena konsekuensinya nggak banyak cahaya yang masuk ya kan. Kalau foto orang yang lagi diem, foto objek yang diem, buat apa kita pakai shutter speed cepet-cepet ya kan? Karena nggak butuh. Nah itu nanti kita bahas, ada studi kasusnya lah. Itu untuk shutter speed. Nih kira-kira seperti ini. Semakin banyak, semakin lambat shutter speed kita gunakan, semakin lambat itu nutup sensornya ya, itu akan semakin ngeblur kalau bendanya bergerak. Misalkan nih kayak malam-malam gini nih, mungkin teman-teman suka foto ya, selfie gitu lagi acara, misalkan, atau enggak mungkin lagi kongko di restoran gitu ya. Foto tuh malam-malam yang kondisi ruangannya mungkin tidak terang juga. Akhirnya mungkin teman-teman suka, ih kok lu gerak nih gitu, oh kamu gerak nih gitu ya. Nah itu mungkin salah satunya karena si kamera itu menggunakan shutter speed yang lambat supaya menangkap cahaya yang lebih banyak. Karena malam-malam kan posisinya. Kalau malam-malam kan butuh cahaya lebih banyak kan, butuh ngambil cahaya lebih banyak, dia lambat juga tuh shutter speed-nya, tutupnya. Tapi konsekuensinya kalau kita gerak dikit, ngeblur deh gambarnya. Akhirnya kalau misalkan teman-teman lagi foto bareng gitu, udah lu jangan gerak gitu. Diem misalnya malam-malam. Supaya lebih sharp, supaya lebih tajam hasilnya, supaya lebih bagus, nggak ngeblur. Gitu. Oke, sampai di sini kita lanjut ke mungkin ya satu komponen yang cukup rumit ya. Nanti saya ulang lagi, karena takut bingung juga. Ini penjelasan secara general dulu. Berikutnya ada aperture. Aperture ini apa? Aperture itu bahasa Indonesia mungkin diafragma, bukaan gitu ya. Karena emang beneran ngebuka, kayak di gambar ini, beneran bukaan. Ini ngebuka. Ini saya punya contoh lensa. Ini gambar saya kelihatan nggak ya? Contoh lensa yang saya bisa atur aperture-nya lewat lensanya. Ini mungkin kelihatannya kecil gitu ya titiknya. Nah, saya buka dia lebih lebar lagi. Bukaannya lebar. Semakin lebar sampai penuh. Nah, karena emang bukaan, jadi semakin dia ngebuka, berarti semakin banyak cahaya masuk dong. Semakin menutup, semakin sedikit kan? Di titik doang yang kelihatan. Sampai kayak gini deh. Titik doang yang kelihatan. Kalau saya buka lebar, berarti semakin banyak cahaya yang masuk. Taruhlah lensa ini seperti ya gelas lah mungkin, atau botol yang bisa dirubah-rubah tuh bukaan misalkan. Saya mau nuang air ke botol misalkan. Kalau misalkan botol itu kan kecil ya lubangnya, saya mau tuang mungkin langsung seember atau segelas besar gitu ya. Ya yang masuk ke dalam botol itu nggak banyak mungkin. Atau kalau misalkan saya mau pakai ember, saya mau nuang air ke ember gitu ya, besar, ya akan banyak cahaya yang masuk. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk angkanya ini aneh ya, angkanya 1,4, 2, 2,8, F4 gitu ya. Ini kenapa nih angkanya begini? Ini tuh mungkin bukan kelihatan ya. Saya juga harus belajar lagi kenapa angka-angkanya seperti ini. Yang jelas mungkin ada hubungannya dengan ukuran lingkaran-lingkaran itu, sehingga angkanya 2,8, 5,6. Bukan kelipatan seperti itu ya. Yang jelas, yang teman-teman harus pahami adalah seperti ini. Semakin, saya harus ulang-ulangi mungkin. Yang belum paham nanti silakan tanya aja. Semakin kecil angkanya, oke, semakin kecil angkanya, semakin besar bukaannya, semakin lebar bukaannya. Berarti semakin banyak cahaya yang masuk. Ini mungkin yang paling kecil nih, 1,4. Oh ya, F itu apa? F itu menunjukkan aperture. Kalau misalkan teman-teman lihat
ada f1,4, f22, f20, tandanya itu menunjukkan aperture. Mudahnya seperti itu. Kalau shutter speed itu ukurannya ada per-nya, misalkan 1/100, 1/200. Karena 1 second per 100, 1 per 1 second. Yang membedakan dengan itu, kalau di aperture kita punya ukurannya itu koma-komaan. f1,4, f2, f2,8. Nah, semakin kecil angkanya, semakin lebar bukaannya, oke? Berarti semakin banyak cahaya yang masuk. Semakin kita bisa si kamera itu menerima banyak cahaya masuk. Semakin besar angkanya, oke? Semakin besar angkanya, berarti semakin kecil bukaannya. Berbanding terbalik ya. Berarti semakin sedikit cahaya yang masuk. Ini ada f1,4, f2, 2,8, f4. Ini semakin dia angkanya membesar, berarti semakin kecil dia menutup. Semakin bukaannya semakin kecil, semakin kecil. Akhirnya sampai misalkan ada f20, f22 gitu. Semakin kecil. Nah, ini juga ada konsekuensinya aperture ini ternyata, dan lebih banyak lagi konsekuensinya untuk aperture ya. Kalau tadi saya ulangi sedikit, ISO itu konsekuensinya dengan grain, image grain, color fringing dan segala macam. Kemudian shutter speed berhubungan dengan image blur, ketajaman gitu-gitu. Nah, untuk aperture saya mau jelasin sedikit soal namanya depth of field. Ini ya, depth of field. Depth of field itu apa? Depth of field itu kira-kira seperti ini. Kan kita ini hidup di dunia yang 3 dimensi ya. Kita hidup di dunia yang dimana ketika kita melihat itu ada barang atau objek yang berada di dekat kita, sangat dekat dengan kita, cukup dekat, cukup jauh, dan yang sangat jauh misalkan. Yang ujung mata memandang. Saya lagi di gunung, berarti mungkin ujung mata memandang itu ya ujungnya bumi lah. Nggak ujung bumi juga ya. Ujung kelihatannya tuh lingkaran bumi seperti apa misalkan. Karena kita hidup di dunia 3 dimensi, ada yang objek lebih dekat dengan kita, ada yang lebih jauh dari kita. Sama dengan kamera, ada kamera itu sama seperti mata kan ya. Sama seperti mata, artinya kamera itu melihat objek yang ada yang lebih dekat dari kamera, ada yang cukup dekat, ada yang sangat jauh. Nah, aperture, kembali ke aperture. Aperture itu berhubungan dengan seberapa luas kita mau ambil objek itu fokus. Sekali lagi, aperture itu berhubungan dengan seberapa banyak kita mau ambil objek itu yang terfokuskan. Langsung aja ya, misalkan saya mau ambil foto orang nih kayak di sini ya. Saya mau ambil foto orang, di depannya lagi ada orang mungkin sedikit, atau di belakangnya ada background gitu ya, mungkin ada gedung gitu misalkan. Nah, ketika saya mau ambil orang ini saja, ya, yang lainnya nggak blur, yang lainnya nggak kelihatan, itu saya pakai aperture yang bukaannya lebar. f2,8 ini angkanya kecil ya, berarti bukaannya lebar. Oke. Saya ulangi. Karena tadi aperture itu berhubungan dengan depth of field. Depth of field itu artinya seberapa luas kamera itu bisa fokus. Jadi kan karena ini 3 dimensi ya, ada bagian-bagian yang fokus nih, misalkan yang biru, ada yang tidak fokus juga yang putih misalkan. Nah, untuk kita ambil objek yang fokusnya itu segini aja nih, misalkan segini orangnya aja, nggak mau kelihatan gedungnya, nggak mau kelihatan orang yang di depannya misalkan, kita pakai aperture yang bukaannya lebar. Kita pakai aperture yang bukaannya lebar. Kita pakai bukaan yang lebar. Berarti F-nya kecil angkanya. Oke. Tahan, lanjut dulu sedikit. Ketika misalkan kita mau ambil ya background-nya juga deh, gedungnya juga kelihatan deh. Ya, ini kita pakai F yang lebih gede lagi angkanya. Kita kecilin bukaannya. Nah, ini masalahnya berhubungan dengan itu ya. Ini perbandingannya seperti itu. Kemudian kita mau misalkan semuanya kelihatan. Saya mau ambil foto pemandangan ya. Saya mau ambil foto pemandangan. Yang
Saya mau dari depan kamera saya, langsung depan kamera saya, sampai ujung laut atau mungkin gunungnya itu saya kelihatan. Pengen fokus, sharp, dan segala macam. Kita pakai aperture atau bukaan yang kecil. Tahu angkanya di sini besar, f16, f20, f22. Berarti semakin lebar bukaannya, ya, angkanya kecil, f-nya, semakin lebar bukaannya, berarti semakin sedikit objek yang bisa kita fokuskan. Semakin sedikit kita bisa lihat objeknya ini yang fokus. Semakin bukaannya kita kecil bukaannya, semakin besar angkanya ya maksudnya di sini. Berarti semakin lebar jangkauan fokusnya, jangkauan kelihatan di kameranya. Nah, gampangnya gini deh, mungkin teman-teman suka moto orang gitu ya, pengen dong bikin foto yang bokeh gitu ya. Pengen dong gue difotoin biar kelihatan bokeh gitu kan, katanya zaman sekarang kan foto bokeh itu kan bagus ya kan. Nah, foto bokeh ini berhubungan dengan aperture. Kenapa bisa foto bokeh? Karena pakai aperture yang bukaannya lebar. Pakai aperture yang lebar, bukaan lebar, angkanya kecil. Kalau misalkan kita pakai aperture yang besar, angkanya maksudnya, bukaannya kecil, ya nggak bakal bokeh juga. Ini juga berhubungan nanti sama lensa, tapi nanti saya jelaskan aja di lain waktu atau di esok hari ya. Yang jelas teorinya seperti ini untuk aperture. Seperti ini misalkan. Semakin kecil angka F-nya, semakin kecil angkanya, kita cuma bisa fokus segini doang nih, di daunnya doang. Tapi semakin kita gedein angkanya tuh, makin kecil bukaannya, makin kelihatan tuh. Makin kelihatan pohon-pohon lain, mungkin di sini ada orang gitu ya. Makin kelihatan. Nah, sampai di situ. Ini ada profil itu berarti berhubungan juga dengan image blur ya, karena yang nggak kelihatan ini taruhlah ini blur gitu ya, blur bokeh. Gitu. Yang jelas si kamera ini mau kita bikin seberapa fokus luasnya, seberapa luas dia bisa fokus, itu kita settingnya di aperture. Kemudian aperture juga konsekuensinya berhubungan dengan sharpness atau ketajaman. Ini foto saya pribadi, bukan foto diri saya maksudnya. Foto orang yang saya fotoin berhubungan dengan ketajaman. Aperture ini mungkin tadi teman-teman udah lihat ya, angkanya ada 3,5, mungkin ada 2,8, ada 22, 11 gitu-gitu ya. Aperture ini tiap lensa beda-beda. Tiap lensa kemampuannya beda-beda untuk optimal ketajamannya. Tapi mungkin rata-rata ketajaman aperture itu mungkin sekitar f7, f8, f7, f11 gitu ya. Mungkin sekitar segitu. Nah, karena memang ada konsekuensinya. Ketika misalkan kita pakai bukaan yang lebar, f1,4 misalkan, yang angkanya kecil, ini akan semakin tidak sharp dia. Semakin tidak tajam. Karena tadi ya, depth of field ya, berhubungan dengan depth of field tadi, ya, tapi berhubungan juga dengan ketajaman dia. Salah satunya tadi karena depth of field, salah satunya juga emang karena jadinya lensanya itu kurang tajam. Nggak setajam ketika pakai aperture yang optimal, yang dioptimal. Semakin kecil angkanya tuh nggak semakin nggak tajam lah, ya bagus sih bokeh gitu, tapi ya bisa jadi nggak tajam hasilnya. Jadi buat apa juga kita bikin bokeh-bokehan pakai f yang optimal 1,4, bukan yang paling lebar misalkan di satu lensa. Cahaya banyak yang masuk tuh, cahaya karena bukannya lebar ya, tapi hasilnya juga nggak sharp, nggak tajam. Buat apa juga gitu. Tapi ya tergantung kebutuhan ya. Itu berhubungan dengan ketajaman. Misalkan ini foto saya mungkin saya ambil pakai lensa yang aperture-nya sekitar 3,5 gitu. Ya mungkin kelihatannya tajam, tapi mungkin akan lebih tajam ketika f-nya lebih optimal lagi, misalkan f11 gitu ya. Tapi tetap tajam karena saya pakai lensa fix. Nah ini nanti saya jelasin lebih lanjut aja deh. Oke, di situ untuk aperture. Nah ini untuk angka-angka di ISO, shutter speed, dan aperture ya. Ini angka-angka sederetan ini ya. Semakin ke bawah, oke, semakin ke bawah angkanya nih, berarti
semakin banyak cahaya yang masuk. Ini berhubungan dengan cahaya ya. Untuk berhubungan dengan cahaya aja. Biar teman-teman ada gambaran. Perbedaan antara ISO, shutter speed, aperture. Sorry ini salah nulis. Tanda stripnya ada 2 nih. Oke, 100 berarti ISO 100 ya. ISO 100 tandanya semakin sedikit dia bisa sensitif terhadap cahaya. Semakin cahayanya kurang banyak masuk ke kamera. Shutter speed 1/2000 tandanya semakin cepat dia nutup kameranya. Berarti tandanya semakin juga nggak banyak cahaya masuk. Aperture juga gitu. F22 angkanya gede. Berarti semakin kecil bukaannya. Semakin ke bawah, ini semuanya juga gitu, semakin ke bawah, semakin banyak cahaya yang bisa masuk. Ini 1 second, 3 second. Gitu. Ini aperture juga seperti itu. ISO juga seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran ulangan dari yang tadi. Seberapa bahwa segitiga exposure ini punya konsekuensi terhadap poin-poin yang di luaran itu ya. Misalkan ISO tadi, semakin gede ISO-nya, semakin banyak cahaya yang masuk, semakin grain gambarnya. Semakin shutter speed-nya itu gede, maksudnya semakin lambat ya, semakin lambat 1 second, 2 second, dia berhubungan juga dengan blur, semakin ngeblur. Semakin aperture-nya, semakin bukaannya gede, berarti cahayanya masuk, semakin tipis dia bisa nangkap fokusnya, semakin tipis luas fokusnya. Semakin nggak tajam juga dia ngambil gambarnya. Jadi itu tadi, enak pakai ISO tinggi, tapi ternyata grain ya kan. Enak sih pakai shutter speed lambat gitu, kita lambat nih bukaannya, tapi ternyata ngeblur hasilnya. Enak sih aperture bukaannya gede-gede, tapi ternyata jadi nggak terlalu tajam. Atau luasan kita mau ambil objeknya nggak terlalu luas. Ya disitulah ternyata ada konsekuensinya. Karena ini ilmu ya. Jadi disinilah seninya menurut saya. Salah satu seninya di sini. Kita bisa atur dari 3 macam ini supaya bisa mendukung apa yang kita mau capai. Nah, sampai di sini sambil kita bahas nanti ada studi kasusnya ya. Mudah-mudahan teman-teman ngerti. Nanti saya jelasin untuk cara ngatur yang lebih ininya lah, lebih gimana, ISO dulu kah atau shutter speed dulu kah, aperture dulu. Nah, itu nanti ambil jalan ya. Yang jelas di sini ada satu komponen dari kamera itu yang menunjukkan bahwa ini gambar kita ambil kurang terang nih, atau ini gambar keterangan nih, itu namanya metering. Ada di kamera itu namanya metering, bentuknya seperti ini. Semakin ke kiri ini titiknya ya, ini titik yang menunjukkan metering itu, semakin ke kiri tandanya semakin kurang cahaya si lingkungan itu. Ternyata lingkungannya kurang cahaya, tandanya harus ada yang dirubah settingannya supaya kita ambil yang lebih terang gitu ya. Kalau ke kanan nih +1 +2, tandanya semakin terang gambarnya, semakin keterangan, nggak kelihatan detailnya. Akhirnya settingannya perlu kita rubah sehingga ya biar kelihatan lebih jelas lah gambarnya. Kedua gambar ini, yang kiri dan kanan bukan gambar saya, tapi yang bawah ini gambar saya. Nah, tapi saya juga nggak bisa bilang bahwa underexposure itu jelek, overexposure itu jelek, perfect exposure itu jelek. Karena ya tujuan seniman beda-beda, tujuan user beda-beda. Yang harus kita pegang yang utama adalah tujuan kita dulu justru. Tujuan kita nih mau ngambil gambar yang gelap, mau ngambil gambar yang terang banget, atau ngambil yang ya oke-oke aja gitu, yang semuanya kelihatan, yang shadow-nya kelihatannya cukup gelap, cukup terang gitu, yang tengah-tengah. Ya ini tergantung teman-teman sendiri, tergantung kita pemakainya ya. Makanya itu saya anjurkan teman-teman harus bisa dulu yang tadi segitiga exposure itu supaya kita bisa atur kita maunya tuh yang kayak gimana. Jangan diikutin kamera kan saya tadi bilang. Jangan mau diikutin kamera aja karena kamera tuh nggak tahu apa yang kita mau ambil. Kamera tuh nggak ngerti kita tuh lagi mau foto apa. Kecuali ada settingan yang lain ya. Yang auto juga misalkan tapi itu menyesuaikan dengan kondisi misalkan kita mau foto orang berlari itu di settingan kamera ada yang seperti itu ada juga tapi yang jelas kamera tidak lebih tahu dibanding kita akhirnya kita harus yang nyeting sendiri kita mau
kita harus punya visi dulu. Kita mau ngambil gambar yang seperti apa? Karena ini melukis lewat cahaya ya, karena ini melukis lewat cahaya, berarti cahaya yang kita atur masuk ke kameranya. Mungkin karena kita misalkan foto luar ruangan, foto ini ya, misalkan saya lagi di gunung nih waktu itu di Ijen, Gunung Ijen, Jawa Timur. Ya, saya pengen ambil foto yang seperti ini, yang cukup terang, cukup kelihatan, awannya kelihatan sedikit lah, lumayan. Ini mungkin karena kamera saya juga ya, mungkin yang kurang bagus. Akhirnya ya saya ambil yang sesuai aja sama kemauan saya. Jadi jangan mau diatur kamera lah. Intinya seperti itu. Saya punya visi seperti ini, teman-teman punya visi pengen ngambil gambar seperti ini, nah itu yang diwujudkan lewat settingan kamera. Oke, kita langsung aja ke kasusnya ya, ke case-nya aja nih. Biar teman-teman makin ngerti lah gimana cara ngaturnya, apa yang harus diatur duluan segala macam. Satu hal yang harus saya bilang dari awal adalah settingan-settingan itu CG3 Expert itu ISO, shutter speed, aperture itu nggak ada standarnya. Teman-teman mau ngatur ISO dulu atau shutter speed dulu atau aperture dulu nggak ada standarnya. Setahu saya nggak ada yang bilang kamu itu harus atur aperture-nya dulu, harus atur ISO-nya dulu. Ya tergantung orangnya aja. Dan yang terpenting adalah tergantung image yang mau kita ambil, tergantung situasi yang sedang terjadi, situasi yang sedang terjadi. Oke, di sini saya punya tiga kasus. Kasus pertama, ini bisa baca ya. Fotografer nih ada seorang fotografer sport, fotografer olahraga misalkan. Dia ini lagi ada di GOR, di lapangan bulu tangkis. Saat itu dia moto pertandingan bulu tangkis double pria. Nah, yang mau diambil, yang mau diambil adalah foto seorang atlet bulu tangkis ya, sedang melakukan smash. Berarti smash itu mungkin bisa lompat ya, bisa dia lagi lompat. Yang terpenting lagi smash, berarti dia pengen dapat momennya tuh. Dia pengen dapat momen lagi nyemes. Pas koknya lagi menyentuh raketnya misalkan, semacamnya. Yang jelas lagi pengen nyemes, berarti kondisinya lagi cepet banget itu. Tapi masalahnya, dia berhadapan dengan kondisi cahaya di GOR tersebut yang nggak terlalu terang. Ya, namanya dalam ruangan. Mungkin teman-teman di dalam ruangan kelihatannya terang ya. Terang kok, lampu gue terang. Tapi ternyata itu kondisi yang sebenarnya nggak terang-terang amat. Yang bagus itu sebenarnya mata kita. Yang luar biasa itu mata kita. Karena mata kita nih full auto. Full auto mata kita nih. Nggak kayak kamera harus kita manual sendiri. Mata ini kita full auto. Kondisi gelap, misalkan kondisi lampu rumah kayak kita sekarang berada di rumah ya misalkan, kondisi lampu rumah ini sebenarnya kita ngeliatnya terang-terang aja kok. Tapi ternyata kalau kamera kita setting, ternyata pakai settingan maksimal, ini segini kok ternyata belum terang juga ternyata. Karena mata kita nih mungkin ISO-nya udah gede banget gitu. Atau mungkin teman-teman lagi malam hari gitu ya, lagi malam hari, kan mau tidur misalkan lampu dimatiin misalkan. Kan teman-teman gelap tuh misalkan ya, tapi lama-lama mulai kelihatan oh barang ini segala macam. Tapi ada titik-titiknya. Berarti tandanya apa tuh? Tandanya ISO tinggi banget, grain. Kalau teman-teman lagi malam hari itu namanya grain. Nah, kita masuk lagi ke kasusnya ini ya. Tadi kondisi cahayanya itu di GOR itu nggak terlalu terang tuh, karena dalam ruangan. Nah, terus settingan kamera yang kayak gimana nih yang harus kita pakai, yang harus si fotografer itu gunakan? Atau segitiga exposure yang mana dulu yang mau dia harus setting, yang harus dia setting dulu. Nah, di sini berarti tujuan utama ya, kita lihat tujuan utamanya dulu. Tujuan utamanya dia pengen dapat momen si atlet ini lagi nyemes. Berarti kalau kita berhubungan dengan sesuatu yang bergerak dengan cepat ya, orang berlari, naik sepeda, anak kecil lagi lari-lari, mungkin juga kita moto binatang misalkan, itu berhubungan dengan objek yang bergerak, tandanya yang harus kita atur utamanya kita atur dulu adalah shutter speed. Ya. Karena berhubungan dengan cepat lambatnya si objek bergerak. Kalau misalkan ini orang nih, si fotografer pengen ngambil momen, tapi dia pakai shutter speed yang lambat, ya nggak dapat momennya ya kan? Ya nggak dapat. Ya keburu jatuh tuh orangnya pas dipoto, keburu
pas nyemes misalkan, keburu turun orangnya. Akhirnya gambarnya misalkan ngeblur, yang kayak tadi ya. Oke, sampai di sini. Dia pertama berarti pakai shutter speed yang cepat. 1/1000, 1/2000. Tapi konsekuensinya apa? Cahaya yang masuk ke dalam kamera itu minim. Ya enggak? Yang tadi ya. Dia pakai misalkan shutter speed 1/2000. Berarti tandanya semakin kecil dong dia dapat cahayanya. Semakin sedikit cahaya yang masuk ke dalam kamera. Nah, apa yang harus dilakukan berikutnya? Nah, akhirnya dia harus ngatur ISO sama aperture-nya. Yang mana di antara ini dua duluan, itu tergantung kondisi yang mau kita ambil juga lagi-lagi. Saya bisa bilang mungkin kita atur aperture-nya dulu. Karena ya saya mau ambil objeknya doang. Saya mau ambil orangnya doang. Misalnya fotografer itu mau ambil orangnya doang. Nggak mau tribunnya kelihatan, orang-orang tribun kelihatan. Ya enggak? Biasanya kan foto atlet orangnya doang gitu kan. Misalkan main bola gitu ya, foto-foto soccer gitu-gitu ya. Kita kan kelihatan cuma orangnya doang ya kan. Nggak kelihatan tuh orang-orang di tribunnya, nggak kelihatan orang-orang. Nah, tandanya itu kita pakai aperture. Karena aperture berhubungan dengan depth of field. Akhirnya aperture ini kita pakai misalkan di f ya mungkin 5,6, 2,8 gitu. Tergantung kondisi yang kita mau. Nah, misalnya dia turunin, dia gedein tuh bukaannya karena pengen dapat hasil yang bokeh. Berarti cahaya yang masuk lumayan kan? Ya nggak? Ini kan semakin ke bawah, tandanya semakin banyak tuh cahaya yang masuk. Lumayan ya dapat cahaya karena kondisi tadi di gor tuh lagi gelap. Nah, lumayan dapat cahaya banyak. Tapi ternyata kurang terang juga nih, kurang terang juga. Akhirnya kita sesuaiin baru ISO-nya. 200, kita tambahin lagi 300, 400 segala macam. Nah, kemudian saya harus bilang juga bahwa tidak ada settingan yang semuanya itu harus begini. Semuanya pakai 500 aja, pakai 2000 aja, atau segala macam. Karena setiap kondisi fotografer itu akan berhubungan dengan kondisi yang berbeda-beda. Nggak mungkin kita ketemu kondisi yang cahayanya selalu sama, objek yang kita mau selalu sama, kemudian kita visinya selalu sama. Nggak ada posisi sama seperti itu. Akhirnya angka-angka ini yang harus kita setting sendiri. Mau kita bikin seperti apa itu tergantung kita. Mau itu seberapa tinggi ISO-nya, shutter speed sebanyak apa, segala macam, secepat apa, aperture sebesar apa, itu tergantung kita. Saya nggak bisa bilang dari ruangan tadi misalkan pakai f2,8 aja. Ya saya nggak tahu seterang apa, segelap apa. Teman-teman nanya ke saya, Kak, saya mau moto orang naik sepeda di jam segini. Itu gimana aperture-nya atau shutter speed seperti apa? Saya mungkin hanya bilang pakai shutter speed cepat, aperture yang bukannya lebar. Paling saya cuma bisa bilang gitu. Teman-teman yang nyoba sendiri. Saya nggak bisa bilang pakai 5,6 deh, pasti bagus. Atau 2,8 pasti bagus. Ya nggak juga gitu. Tergantung. Akhirnya di sinilah teman-teman punya kuasa sendiri. Teman-teman bisa ngatur sendiri. Harus kayak gimana. Coba-coba. Ternyata aperture-nya kegedean. Ternyata ISO-nya ketinggian. Jadinya grain image-nya. Nggak bagus, nggak sharp. Itu teman-teman atur sendiri. Oke, untuk kasus di sini, shutter speed tadi, itu kita pakai shutter speed yang cepat ya. Berarti karena mau ambil momen. Kemudian aperture-nya kita ambil yang bukaannya lebar misalkan. Kemudian kita naikin ISO-nya atau sesuaikan lagi ISO-nya. Oke, seperti itu. Kita masuk mungkin ke case kedua ya. Ini saya ada chat ya, sebentar. Oke, ada pertanyaan ya. Oke, nah ini saya bahas nanti dulu ya. Pertanyaannya dari ini ke everyone ya, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Tapi saya akan bahas nanti setelah ini dulu ya. Kasusnya dulu. Kita fokus dulu ke segitiga exposure dulu. Bagaimana kamera itu masukin cahaya. Karena hubungannya sama cahaya banget nih. Karena kita melukis lewat cahaya, akhirnya kita harus tahu dulu gimana cara ngelukisnya, gimana seberapa terang dan segala macam gambarnya, gitu-gitu ya. Kita fokus dulu ke sini. Nah, kita masuk ke kasus yang kedua. Itu seorang fotografer landscape. Ya, ini kita berhubungan sama landscape ya. Kita berhubungan dengan landscape. Ini seorang fotografer landscape berada di daerah Raja Ampat misalkan. Nah,
Derajat 4 kan berarti ada pulau-pulau kecil gitu ya, ada pulau-pulau kecil di pantai gitu-gitu. Nah, itu fotonya lagi mau foto di pagi hari tuh, di pagi yang cukup cerah. Nah, kemudian dia mau foto pemandangan tuh. Tapi kemudian dia mau dapat detail tiap-tiap pulau, tiap-tiap tebing, yang kecil-kecil bahkan dari dia dekat kamera sampai ujung mata memandang. Nah, berbeda kasus dengan yang tadi ya. Nah, ini kamera settingnya harus seperti apa? Kamera settingnya. Nah, berarti kalau seperti ini, saya bisa bilang, balik ke sini ya, kemungkinan yang harus diatur dulu adalah aperture. Karena apa? Karena berhubungan dengan depth of field. Lagi-lagi berhubungan dengan depth of field. Kalau dia mau ambil yang semuanya kelihatan dari ujung ke ujung, kita atur di aperture-nya dulu. Oke? Karena aperture-nya berhubungan dengan depth of field-nya. Seberapa luas kamera itu mau fokus ya dari ujung ke ujung apa cuma objeknya doang. Akhirnya ketika lagi di derajat 4, dia mungkin pakai f16, f20 atau f22 gitu ya. Artinya semakin kecil cahaya yang masuk, semakin sedikit cahaya yang masuk. Tapi dia kelihatan, fokus semua tuh kelihatan dari ujung ke ujung. Bagus, cuman cahayanya sedikit yang masuk. Konsekuensi seperti itu. Nah, selanjutnya harus setting yang lain. Nah, settingan yang lain tuh yang mana dulu? Shutter speed kah atau ISO dulu? Ya mungkin dia bisa pakai ISO dulu. Dia sesuaiin, dia karena ini kondisinya nggak terlalu gelap, karena pagi hari ya, terang gitu ya, kondisinya terang. Mungkin jam 7, jam 8 pagi, itu dia pakai ISO yang ya mungkin 100, 200, karena nggak butuh sensitif-sensitif amat ya kan. Nggak butuh tuh kamera sensitif banget ke lingkungannya. Ya mungkin 100 atau 200. Kok ada 300 ya? Nggak ada ISO 300. Mungkin saya salah masukin. Oke. Kemudian baru mungkin shutter speed. Shutter speed di sini dia mungkin karena ya nggak ada image yang bergerak juga, nggak banyak bergerak gitu-gitu, ya mungkin dia bisa pakai 1/200, 1/500, 1/100, sekitar segitu. Karena kalau misalkan dia terlalu lambat, ya akan terlalu terang juga. Dan mungkin ya kan namanya laut ya, mungkin ada pantainya di situ, ada ombak ya, ada segala macam. Ketika kita pakai shutter speed yang sangat lambat, ya mungkin nantinya laut itu nggak sharp, jadi ngeblur gitu ya. Akhirnya mungkin kita harus sesuaikan lagi shutter speed-nya. Kita taikin, kita percepat maksudnya, kita percepat shutter speed-nya. Ya, seperti itu. Jadi mau habis aperture itu shutter speed dulu atau ISO, itu tergantung ke teman-teman lagi. Terserah. Itu coba-coba sendiri, mau atur yang mana. Saya pribadi juga nggak pernah tuh. Kayaknya aperture. Kayaknya saya selalu setting dari aperture dulu. Nggak juga sih sebenarnya. Tergantung teman-teman juga sukanya yang mana, enaknya yang mana ngaturnya. Tapi yang jelas, harus punya visi dulu. Mau gambar yang seperti apa yang mau didapat. Itu dulu. Baru setting. Oke, itu untuk study case yang kedua. Nah, study case yang ketiga nih, agak beda lagi. Seorang fotografer potret nih, mau lakukan pemotretan nih di kota tua. Ada selebgram nih mau difotoin, terus dia mau foto di kota tua sekitar jam 4 sore lah, sore-sore gitu ya, sekitar setengah 4, jam 4 gitu. Cahayanya masih ada, lagi terang juga kondisinya. Kemudian ia ingin dapat foto close up. Foto close up berarti mungkin sekitar daerah wajah, mungkin sampai daerah perut, dada gitu ya, sekitar segitu. Jangan ingin fokus gambarnya hanya objeknya saja. Pengen bokeh nih, kayak teman-teman, pengen fotonya bokeh. Pengen ya biar kelihatan bagus lah di Instagram misalkan. Ya pengen ya sebenarnya di kota tua juga nggak butuh-butuh amat gitu kota tuanya. Tapi yang jelas dapat settingan ya yang kelihatan lumayan bagus lah. Dapat tempat yang bagus lah, kece gitu. Nah, kalau kita mau pakai bokeh nih, kalau misalkan fotografer mau ambil foto yang bokeh, cuma objeknya saja, cuma orangnya saja yang kelihatan, berarti background nggak kelihatan ya, background nggak kelihatan. Nah, terus settingan apa nih yang harus diperhatikan sama fotografer? Nah, saya bisa bilang sekali lagi, ini mungkin karena berhubungan dengan bokeh-bokehan ya, bukan dengan kecepatan kayak tadi yang case yang pertama. Jadi lagi-lagi kita ambil aturan aperture dulu. Kita setting di aperture dulu. Karena kita mau bokeh kan. Karena kita mau bokeh, kita berarti pakai aperture yang besar bukaannya. Atau angkanya kecil. F2,8 misalkan.
2,2 gitu ya. Kalau lensanya cukup, tapi kalau misalkan lensa rata-rata ya mungkin ya sekitar f5,6 lah. Kalau misalkan itu, nanti sambil jalan lah. Intinya pakai aperture terbuka kalau mau dapat bokeh. Tapi tergantung juga kalau misalkan pakai aperture yang terlalu rendah misalkan ya, terlalu kecil angkanya, berarti semakin lebar, nanti mungkin nggak sharp juga gitu. Jadi ya tergantung juga si fotografer mau bikin yang seperti apa gitu. Nah karena ini mungkin jam 4 sore ya mungkin cahayanya nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap ya cukup aja gitu. Ya mungkin kita bisa atur ISO-nya dulu, ya kita butuh lebih sensitif nih kameranya. Ya mungkin kita ambil 400 atau 800 lah, sekitar segitu misalkan. Atau kalau misalnya kita shutter speed, ya karena ini image-nya tidak bergerak, objeknya tidak bergerak maksudnya, ya kita pakai 1/200 gitu ya, 1/100 supaya cahayanya lumayan cukup, 1/60 gitu. Tapi kalau terlalu lambat juga nanti malah kan nggak mungkin ya si modelnya itu si selframe itu yang nggak gerak-gerak amat gitu ya. Atau kamera kita shaky kita pakai tangan doang gitu ya. Itu juga berhubungan tuh nanti. Jadi ya kita pakai 1/200 lah mungkin, 1/100 lah mungkin. Jadi nggak usah terlalu lambat, nggak usah terlalu cepat juga. Nah ini sesuaiin lagi sama kondisi ruangan atau kondisi yang teman-teman hadapi. Kondisi fotografer yang yang lagi dihadapi, yang mau diambil gitu. Mau shutter speed dulu, silahkan. ISO dulu silahkan, aperture dulu silahkan. Tapi sih kalau menurut saya mungkin antara aperture atau shutter speed dulu yang pertama biasanya. Biasanya seperti itu. Tapi tergantung orang-orang, tergantung beda-beda orang juga. Habis misalkan habis aperture mau ISO dulu atau shutter speed dulu terserah. Ini ya ngatur-atur sendiri lah teman-teman. Nah ini masalahnya. Teman-teman juga saya harap habis ini juga mau praktek sendiri. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga udah punya kamera atau pinjam kamera atau di HP-nya udah ada settingan manual. Mudah-mudahan ada juga ya settingan manualnya, bisa dicari di menu. Nah itu silahkan cari ada settingan manual misalkan. Nah teman-teman praktek sendiri. Teman-teman praktek sendiri, coba-coba mau aperture dulu, shutter speed dulu, ISO dulu, terserah. Yang jelas yang saya mau bilang sekali lagi, teman-teman mau bikin foto yang seperti apa, teman-teman mau moto objeknya seperti apa, yang bergerak kah, tidak bergerak kah, mau bokeh kah, nggak bokeh kah, mau terang kah, nggak terang kah, itu teman-teman atur sendiri kalau bisa. Teman-teman punya visi dulu, intinya itu. Teman-teman mau punya visi dulu, mau bikin foto yang seperti apa, baru nanti setting. Oke, nah mungkin karena ini udah ya mungkin agak-agak malam ya, dan berhubungan juga dengan nanti misalkan saya akan kasih sedikit penugasan mungkin ya, tapi tergantung teman-teman juga. Sekali lagi ya terserah teman-teman mau cari literatur lain, mau buka YouTube abis ini semakin tahu dan segala macam silahkan. Tapi yang jelas ini kita biar refresh ya, dari tadi ngomongin angka gitu-gitu. Saya mau jelasin biar teman-teman lebih enjoy aja lah. Kita ke jenis fotografi aja ya, jenis fotografi. Karena berhubungan sama visi, berhubungan sama teman-teman mau moto apa gitu. Yang jelas harus suka dulu, harus mau moto apa dulu tergantung teman-teman. Nah ini saya jelasin mungkin teman-teman juga udah tahu rata-rata ya, supaya lebih mengenal aja jenis-jenis fotografinya. Sebenarnya jenis fotografi ini banyak banget. Mungkin yang saya jelasin di sini ada turunannya lagi, ada lebih spesifiknya lagi segala macam. Tapi yang jelas mungkin rata-rata yang kita tahu ada beberapa ya yang di sini saya bisa jelasin. Yang pertama ini landscape misalkan. Ini hasil foto saya sendiri dua-duanya. Sekitar tahun 2017. Ya so-so lah menurut saya. Mungkin teman-teman juga tergantung teman suka apa enggak, itu tergantung teman-teman juga. Mungkin besok saya juga bahas-bahas sedikit tentang seni, bagus nggak bagus segala macam ya. Tapi yang jelas ini landscape. Teman-teman mungkin udah tahu landscape itu seperti apa. Landscape itu foto pemandangan lah, foto yang bisa dibilang mengambil objek secara luas gitu ya, dari kamera berdiri sampai ujung mata memandang gitu ya, foto pemandangan. Mungkin bisa juga foto cityscape, foto kota gitu ya, foto di kota, foto di desa, atau pakai drone segala macam. Itu masuknya mungkin ke landscape ya, masuknya ke landscape. Yang jelas kelihatan tuh detail-detailnya. Misalkan ini gunung merbabu ya, kelihatan gunungnya. Ini juga padi-padinya kelihatan gitu ya, foto
pemandangan lagi terang-terangnya. Ini jam berapa nih ya? Mungkin sekitar jam 7 pagi. Ini foto orang ya. Foto orang lagi ngambil ikan di satu danau mungkin ya. Lagi ngambil ikan, tapi saya kelihatan juga ini mungkin ada hutannya di sini, ada pohonnya gitu-gitu ya. Ini masuknya ke landscape mungkin. Nah, teman-teman yang mau foto landscape, pakai aturan yang tadi saya bilang juga. Pakai mungkin aperture dulu yang di setting, aperture dulu yang dirubah-rubah, yang di setting. Karena ini landscape berarti pakai aperture yang kecil bukannya. Berarti angkanya besar. F20, F22 gitu ya. Makanya saya bisa bilang usahain kondisi teman-teman misalkan mau foto landscape, mau foto pemandangan, mau itu pemandangan apapun lah, usahain kondisi cahayanya proper. Mungkin nggak mendung, lagi terang-terangnya, pagi-pagi atau sore hari. Pagi-pagi sih sudah paling enak. Saya pernah foto di Grand Canyon di Semarang waktu itu dulu tahun 2017 awal-awal belajar foto. Sebenarnya saya belajar landscape dulu karena saya cuma butuh kamera aja. Saya cuma butuh kamera, saya bisa foto landscape. Saya nggak butuh cari model ya kan, nggak butuh cari orang, nggak butuh tanya kayak teman, lu gue fotoin dong gitu. Nggak butuh. Saya cuma butuh kamera aja. Yang saya butuh cuma kamera aja, mungkin tripod juga ya, misalkan saya punya waktu itu. Tapi pakai tangan juga bisa. Saya jalan-jalan lah pagi-pagi habis subuh, berangkat langsung ke Brown Canyon misalkan. Itu nunggu sunrise gitu ya. Nunggu sunrise. Ternyata pas sunrise dapat lumayan, dapat gambar bagus. Karena ya tadi kalau kita foto landscape kan berarti pakai aperture yang kecil ya. Berarti semakin sedikit cahaya yang masuk. Ya enggak? Semakin sedikit cahaya yang masuk, berarti harusnya kondisinya proper tuh, kondisinya lagi terang, kondisinya harusnya enak supaya ya settingan yang lain nggak terlalu banyak kita setting lah. Yang penting aperture-nya aja misalkan. Ya pokoknya usahain foto landscape tuh kondisinya proper. Tergantung teman-teman juga maunya seperti apa sih. Tapi yang jelas kondisinya proper, cahayanya terang, nggak banyak mendung gitu misalkan. Supaya enak ngambilnya. Pagi hari itu paling bagus. Usahain habis subuh misalkan. Jam 5 pagi, jam 6 pagi, jam 7 pagi. Mungkin kalau saya di Tangerang Selatan, di Jakarta, daerah sini, mungkin sekitar jam 7 tuh masih enak buat moto. Jam setengah 7, jam 7, jam 8 tuh masih enak buat foto. Tapi kalau udah lewat, misalkan udah jam 10, udah terang banget mataharinya, udah nggak enak lah. Cahayanya kurang bagus, gitu-gitu udah. Tapi kalau di Semarang misalkan, atau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, yang notabene mungkin lebih cepat ya, ininya mataharinya lebih terbitnya. Ya, kalau pengalaman saya sih, ya usahain habis subuh, jam 6 itu udah terang banget. Udah terang banget jam 6 tuh. Jadi ya tergantung kok teman-teman lagi di mana. Tapi yang jelas foto pagi itu enak. Foto pagi itu dapet enak seriusan. Kalau siang hari itu jadinya nggak bagus. Teman-teman kepanasan juga. Nah itu sedikit aja soal landscape. Pengalaman saya juga nggak terlalu banyak di landscape karena saya juga nggak banyak nekunin landscape. Cuman dulu pertama kali belajar di landscape. Awal-awal punya kamera. Tapi teman-teman mau foto apa dulu, itu terserah teman-teman. Teman sukanya apa terserah. Nah ini selanjutnya kita bahas sedikit lagi di portrait ya. Ini yang hari-hari jadi kegiatan teman-teman. TikTok-an misalkan. Buat Instastory, buat postingan Instagram gitu-gitu ya. Foto portrait ini udah jadi hari-hari kita lah. Karena kita juga berhubungan dengan orang lain gitu ya. Kita kongko dan segala macam. Ya berhubungan sama orang lah portrait. Mungkin ini turunannya ada lagi di mungkin foto model, foto ya segala macam lah. Ini foto saya pribadi, ini foto teman-teman saya, foto teman saya. Ini kondisinya yang untuk yang sebelah kiri, ini foto lagi sore hari di Kota Lama, Semarang. Sore hari nggak terlalu terang, kondisinya juga nggak terlalu gelap juga lah. Jadi ini saya pakai settingan mungkin aperture-nya nggak terlalu lebar ya. Saya pengen ambil belakangnya juga mungkin, tapi ya mungkin saya maksimalin 5,6 misalkan. Nah, terus shutter speed-nya karena dia mungkin diem ya saya sesuaikan lagi. Ini mungkin foto teman-teman saya yang sebelah kanan ini foto teman-teman saya. Foto organisasi waktu itu. Ini di kampus ya. Ini di kampus. Ini masuk ke foto portrait juga. Pokoknya foto yang berhubungan dengan orang, foto model,
ya masuk ke portrait lah. Nah, sekarang teman-teman mau belajar dari foto portrait dulu, silahkan. Mau pakai settingannya seperti apa, ya sebenarnya portrait tuh nggak ada aturan yang kayak tadi landscape sih ya. Terserah, mau ambil, tergantung teman-teman. Mau ambil yang bokeh, ya kalau mau ambil yang bokeh berarti pakai aperture yang lebar bukaannya. Pakai bukaan yang lebar, angkanya kecil. Oke, nah itu cahaya banyak masuk tuh. Enak kalau cahaya banyak masuk. Nah itu untuk foto portrait, foto orang gitu ya. Saya pribadi sih nggak terlalu banyak foto portrait juga ya. Walaupun ya habis landscape saya ke portrait. Ini kok sesuai ya urutannya. Habis landscape saya ke portrait belajarnya karena saya cuma punya kamera, saya cuma punya tripod misalkan. Saya cuma punya kamera sama tripod doang. Apa yang saya bisa achieve dari situ ya foto orang lah, foto orang. Saya minta teman saya fotoin, ini teman saya ada yang selebgram gitu-gitu ya. Ya saya fotoin atau teman-teman organisasi gitu ya minta saya fotoin ya saya fotoin karena ya saya bisa memfoto, saya bisa achieve suatu foto dengan hanya menggunakan kamera aja, nggak butuh alat-alat yang lain. Karena fotografi itu lagi-lagi juga ya punya alat pendukungnya lah, nggak cuma kameranya doang. Jadi teman-teman bisa portrait dulu boleh, foto teman-teman, foto adik, kakak sendiri, orang tua gitu lah. Foto portrait ini yang paling enak juga ya karena bisa diupload ya kan, atau ya minimal teman-teman lagi belajar gue fotoin dong, aku fotoin dong gitu ya bisa diupload gitu, ntar di tag lah apa gitu, enak ya lumayan. Atau foto diri sendiri, tapi kalau foto diri sendiri nanti bukan kita yang foto ya. Jadi ini buat latihan, mungkin teman yang difotoin silakan. Kita lanjut ke foto sport. Saya jujur bukan ahlinya foto sport. Saya nggak punya banyak pengalaman di foto olahraga. Jadi ini saya ambil dari yang sebelah kiri, yang jelas-jelas ya, bukan di Indonesia ya. Ini saya ambil dari internet, yang sebelah kanan ini foto teman saya yang tadi. Ini foto sport itu berarti berhubungan dengan ambil momen yang lagi cepat-cepatnya. Berarti settingan yang mungkin harus teman-teman ambil pertama kali, yang harus teman-teman atur dulu pertama kali, adalah di shutter speed. Oke, karena berhubungan dengan tadi, momen kayak tadi yang bulu tangkis itu loh. Oke, ini untuk foto sport saya juga nggak bisa bahas banyak. Yang jelas foto sport berarti berhubungan dengan olahraga apapun yang bergerak lah. Artinya menangkap momen gitu-gitu. Ya kita juga hari-hari lihat mungkin di koran, di internet gitu ya, foto bola ya orang-orang. Ya orang mungkin sekarang mau ada bulu tangkis katanya gitu-gitu. Ya foto atlet-atlet gitu-gitu ya. Itu berhubungan dengan foto sport. Terserah teman-teman mau moto sport dulu silahkan, karena ya ini pakai kamera doang ya cukup gitu, nggak harus ada yang lain-lain juga cukup gitu. Karena teman-teman tinggal datang ke arena misalkan ke gor gitu ya, ke lapangan, teman-teman fotoin itu bisa. Misalkan besok ada anak-anak lagi main bola pagi-pagi, kan hari Sabtu ya besok ya, nah lagi main bola, teman-teman lagi main bola gitu ya, fotoin aja, itu masuk ke foto sport. Kalau teman-teman suka, silahkan apa aja lakuin. Yang penting teman-teman punya visi tadi ya, punya mau moto apa itu dulu. Oke, lanjut ya. Nah, ini wildlife. Mungkin ada juga yang suka ke jalan-jalan ke ini ya, marga satwa atau apalah, ke hutan gitu-gitu ya, ke kebun gitu ya, yang mungkin dekat juga dengan binatang liar ya. Ini teman-teman bisa foto juga di wildlife. Namanya wildlife. Ini 2 foto saya ambil sekitar tahun 2000. Oh, yang kiri ini 2017, yang kanan 2019. Beda 2 tahun. Saya juga nggak banyak foto wildlife, karena namanya wildlife berarti kita nggak bisa setting binatangnya. Aturan pertama di wildlife setahu saya, aturan pertama di wildlife adalah kita nggak boleh tuh ngatur-ngatur. Misalkan saya mau moto burung, saya mau moto ayam misalkan. Saya atur tuh ayamnya seperti apa, itu setahu saya nggak boleh, setahu saya. Itu udah menyalahi aturan foto wildlife. Yang jelas, foto wildlife itu ya foto binatang lah, foto binatang. Akhirnya ketika kita foto binatang, apa sih yang harus kita atur dulu misalkan? Karena binatang itu nggak bisa kita atur. Dia mau lari saat itu juga, mau makan saat itu juga, mau ngapain saat itu juga, itu kita nggak bisa atur. Tandanya berarti kita harus dapat momen, ya nggak? Kita harus dapat momennya, tandanya yang diatur dulu kemungkinan besar adalah shutter speed. Oke. Karena berhubungan dengan secepat apa itu momennya bergerak,
kita mau image-nya itu sharp gitu ya, nggak mau kelihatan blurry gitu ya, itu berhubungan dengan shutter speed. Berarti shutter speed dulu yang mungkin kita atur. Ini yang kiri, saya punya visi, ini sebenarnya di Cimory ya, kalau nggak salah di Cimory. Ya, saya juga nggak pernah ke hutan gitu-gitu ya, ketemu binatang liar, saya juga nggak pernah. Yang jelas, ini masih di sekitar kebun binatang, Taman Safari kalau nggak salah. Ya di kebun binatang lah, taruh di kebun binatang. Ya, tapi kan saya nggak bikin ini merak ya. Ya ini merak bukan sih? Ya merak kan. Nggak bikin meraknya seperti apa, nggak diatur gitu ya. Dia mau buka saat itu juga atau menutup saat itu juga saya juga nggak tahu. Ini juga menurut saya ini foto paling kebetulan, salah satu foto paling kebetulan menurut saya. Saya pengen ambil ya namanya merak apa cendrawasih sih? Merak ya, taruh merak misalkan. Saya pengen namanya merak kan ada mata-mata banyak di sini ya. Ya confusing lah. Saya pengen ambil di situ. Saya akhirnya dapet, walaupun ini sebenarnya di luar pagar ya. Saya ini dipagerin sebenarnya. Tapi pagarnya nggak kelihatan gitu. Bisa kan ya. Nah kalau yang ini di Taman Safari. Saya lupa Taman Safari mana di Jawa Timur, saya lupa namanya. Jelas nih foto lion, foto singa lagi di singgasananya lah, taruhlah gitu. Saya pengen dapat momen seperti ini. Kondisi saat itu mendung, hujan juga, gerimis-gerimis. Ya akhirnya saya harus naikin ISO-nya dulu. Nah itulah, nggak harus tergantung shutter speed dulu, aperture dulu, atau yang lain dulu gitu, terserah. Yang jelas saya harus sesuaikan kondisi. Ya kalau ini posisi singanya juga nggak bergerak amat, nggak mungkin tiba-tiba lompat gitu ya misalkan, nggak mungkin nanti misalnya ada kelapa jatuh gitu juga, nggak mungkin kan. Ya udah saya ISO-nya tinggiin aja dari awal, saya ISO-nya udah tinggiin karena saya butuh kondisi yang proper, cahaya yang proper, gitu. Lumayan terang lah, keterangan malah kayaknya, gitu ya. Foto lion. Oke, foto wildlife. Silakan teman-teman yang suka foto wildlife belajar dari wildlife dulu juga nggak masalah. Foto binatang atau teman-teman punya burung, punya kucing ya, punya kucing atau punya anjing, punya ikan misalkan, cupang gitu ya, silahkan foto aja. Nggak harus punya alat-alat yang lain, pakai kamera atau pakai HP doang cukup, bisa sebenarnya. Kalau nanti misalkan mau fokus di wildlife, baru nanti ada pelajaran tambahan lah, ada yang harus dilengkapi, misalkan lensanya lah, filternya misalkan, ya yang lain-lain. Oke, untuk wildlife seperti itu. Ada juga makro. Nah, apa sih yang bedain makro sama wildlife? Sebenarnya binatang-binatang juga kan, saya ambil serangga, ambil kumbang, ambil capung gitu ya. Yang bikin makro ini mungkin satu bagian yang berbeda dengan yang lain adalah makro ini foto yang berhubungan dengan kita mengambil objek yang bentuknya kecil, yang ukurannya kecil. Ukurannya kecil sekali. Akhirnya kita butuh mendekat kepada objek, kita butuh deketin tuh objeknya sehingga dapat foto makro. Ini bukan foto saya, lihat aja ya, ini pecah gambarnya, ini bukan foto saya dua-duanya. Ini yang foto air lah. Jadi sebenarnya makro yang nggak harus berhubungan dengan binatang juga, ya terserah. Yang penting foto yang berhubungan dengan benda-benda kecil, yang harus lensanya atau kameranya itu deket sama kamera. Kelihatannya dia life size gitu, kelihatannya ini besar gitu. Padahal ya dia kecil. Kumbangnya kelihatannya gede nih di sini, karena frame-nya kan segini nih. Kumbangnya kelihatannya gede, padahal ya dia kecil. Ini berhubungan dengan lensa juga yang mungkin nanti bisa kita bahas lagi nanti suatu saat. Ya, yang jelas foto makro ini berhubungan dengan objek yang kecil. Jujur saya juga belum banyak pengalaman di makro karena butuh investasi lensa yang cukup lumayan. Jadi saya belum belajar makro. Bukan belum belajar makro, saya pernah pakai lensa makro, tapi belum banyak pengalaman lah. Jadi foto yang saya mau upload ini saya ragu-ragu karena nggak bagus juga ya buat apa. Kan saya memang nggak pengalaman gitu. Nggak harus teman-teman juga pengalaman di semua bidang fotografi, nggak harus sebenarnya. Silakan teman-teman mau fokus di mana. Oke, itu untuk makro, pokoknya berhubungan dengan benda yang kecil, dekat, sehingga kelihatannya besar gitu. Terserah kalau misalkan teman-teman mau belajar dari makro dulu, misalkan besok atau malam ini mau belajar foto makro, silahkan. Tapi mungkin ya teman-teman harus ngerti lensa dulu. Kalau misalkan udah tahu nih caranya pakai lensa ini segala macam, ya apa yang harus diperhatikan pertama mungkin aperture dulu. Kemungkinan aperture dulu. Kalau saya bahas di sini mungkin ya terlalu rumit ya. Yang jelas pokoknya justru malah ketika foto ini kan kelihatannya ngeblur nih di belakangnya, kelihatannya backgroundnya ngeblur ya. Tapi jangan-jangan dia bisa si fotografer pakai aperture yang cukup gede.
mungkin 16, 20 gitu ya, sekitar segitu, mungkin 11, saya nggak tahu. Yang jelas foto makronya ada agak-agak ya agak-agak cukup harus belajar lagi lah gitu ya. Itu untuk makro. Saya lanjut dulu lagi. Foto street. Ini yang mungkin jadi hari-hari kita juga. Teman-teman ke pasar, misalkan besoknya ke pasar, foto kondisi atau situasi di pasar gitu ya. Kalau misalkan pasarnya sudah cukup proper ya kondisi dari COVID-nya ya. Ke pasar, ke stasiun misalkan, ke stasiun, ke halte atau segala macam yang ada aktivitasnya, yang bisa diambil momennya, yang bisa dibawa ceritanya, yang ada dikasih cerita di situ, teman-teman mau bikin seperti apa, mungkin itu bisa dibilang street, candid ya, sepertilah candid-candidan lah. Teman-teman foto, kayak tadi wildlife sebenarnya. Kalau wildlife kan kita foto binatang, di kondisi dia aslinya, dia seperti apa dan segala macam itu kita tidak atur. Sama di street juga kita benar-benar kondisi situasi yang nggak bisa kita atur. Ini misalkan foto sebelah kiri, ini bukan foto saya dua-duanya. Foto sebelah kiri orang ini lagi nyebrang jalan, mau nyebrang jalan mungkin ya, yang sebelah kanan lagi di stasiun atau halte bus misalkan, seperti itu. Ini ngeblur gini, ya itu sebenarnya saya nggak bisa bilang foto ngeblur itu jelek, foto yang still misalkan ini sharp gitu juga nggak ngeblur juga bagus gitu. Ini nggak bisa bilang gitu. Tergantung teman-teman maunya ambil seperti apa. Yang penting tujuan tercapai. Kalau misalkan tujuan teman-teman mau ngambil seperti ini dan nggak tercapai, ya mungkin bisa dibilang itu nggak bagus akhirnya. Yang penting tujuannya teman-teman dapat dulu. Oke, ini orang street ya. Saya juga bukan pegiat street fotografi. Saya nggak banyak foto street, jadi saya nggak pede juga ngambil foto dari portofolio saya. Ini foto dari internet, saya sekali lagi bilang. Kalau teman-teman mau belajar foto street, silahkan. Teman-teman suka jalan keluar, misalkan sambil foto-foto, maksudnya foto kondisi lingkungan ya. Foto kondisi lingkungan teman-teman, foto orang-orang segala macam, silahkan. Silahkan teman-teman atur kemauan teman-teman sendiri. Teman-teman maunya seperti apa, silahkan. Mau malam ini keluar juga silahkan. Besok keluar silahkan. Yang jelas, ini kemungkinan hanya butuh kamera aja juga bisa kok. Cukup nggak kayak tadi makro fotografi misalkan ya. Ini pakai kamera doang, pakai HP juga bisa. Yang jelas, yang harus diperhatikan adalah attitude teman-teman. Attitude teman-teman ketika lagi foto. Jangan sampai ketika kita lagi ngambil momen, jangan sampai ketika kita lagi megang kamera misalkan, ada orang-orang yang tidak nyaman di situ. Karena saya akuin fotografi ini mungkin di Indonesia saja ya, saya nggak ngerti. Di Indonesia ini fotografi ini cukup ya berbahaya lah mungkin, bisa dibilang cukup berbahaya buat sebagian orang, buat banyak orang. Jadi ketika kita megang kamera, mungkin orang-orang ada yang tidak suka, ada yang nggak mau diambil, nggak mau di capture wajahnya dan segala macam, itu hati-hati juga. Atau di suatu tempat yang di situ require perizinan misalkan, teman-teman butuh izin dulu pakai kamera dan segala macam, itu hati-hati juga. Yang jelas, karena saya juga bukan pegiat street, saya juga belum tentu tahu, saya belum tahu caranya supaya benar-benar saya moto di mana aja, saya moto di stasiun, di kereta segala macam, itu nggak ditegur gitu, nggak ditegur orang, nggak ditegur. Iya, gimana Rica? Oke. Mas, sepertinya waktu untuk materi udah selesai, jadi kita mau lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oke, sedikit, Cak, bentaran. Sedikit lagi, oke. Bentaran, belum selesai. Satu lagi. Oke, ini untuk street ya, untuk street. Sorry, sedikit lagi. Ini yang terakhir lah. Mungkin sebenarnya masih banyak, tapi bagian yang terakhir yang saya mau kasih itu still life. Still life ini foto benda yang still, artinya diam, benda yang tidak bergerak, tapi semuanya bisa kita atur. Berbeda sama foto-foto sebelumnya yang mungkin kita nggak bisa atur, wildlife, street, dan segala macam kita nggak bisa atur, tapi still life ini kemungkinan bisa kita atur. Karena kita mau bikin seperti apa, itu kita bikin sendiri. Cahaya mau seperti apa, kita atur sendiri. Nah, ini saya bisa bilang saya lebih fokus ke sini untuk fotografi. Hari-hari mau foto makanan, foto ini Gundam ya, foto mainan, segala macam, itu namanya still life. Teman-teman kalau misalkan sekarang mau moto mainan, teman-teman di rumah ada mainan atau benda objek-objek yang tidak bergerak gitu ya, makanan segala macam, misalkan besok masak gitu ya, silahkan foto
Tapi saya sarankan di pagi hari, di luar ruangan misalkan. Pokoknya kondisi yang cahayanya cukup lah. Di teras rumah misalkan ya. Kalau di dalam rumah gelap. Di dekat jendela misalkan, itu silakan. Yang jelas foto still life ini foto yang bisa justru kita bisa atur sendiri. Foto model, foto portrait mungkin kita bisa atur. Tapi still life ini bisa kita lebih atur lagi. Oke, mungkin itu Rica ya. Itu dulu deh materinya. Karena udah ini. Makasih banyak. Silahkan yang mau bertanya. Apakah ada pertanyaan di sini? Ini saya langsung jawab aja apa gimana, Cak? Oke. Sorry Mas, aku tadi ke-mute ternyata. Santai. Iya, oke. Makasih banyak Mas Adli buat sharing-sharingnya. Gila. Oke. Aku yang buta banget terhadap kamera ya. Aku tuh biasanya kalau mau ternyata kamera tuh pakai ini, kamera mirrorless. Itu yang paling gampang kayaknya ya. Mantap. Jadi baru bisa pakai mirrorless yang nggak perlu ngatur ISO kayak gitu-gitunya ya. Jadi auto jepret aja. Iya. Terus sekarang dapat share yang kayak gini, wah ini bermanfaat banget sih buat aku. Alhamdulillah. Oke, ini udah banyak banget nih Mas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, sobat. Dari mana dulu nih, Cak? Masuk secara private ke Mas Adli, boleh nanti disampaikan ya. Ini ada dari Suaramu putus-putus, Cak. Suaramu putus-putus. Ah, enggak sih, Kak. Oh, sorry. Oke, aku matiin kamera dulu ya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama Mas dari Rizky. Sebenarnya kamera, pengaturan kamera, benar-benar. Sebenarnya pengaturan autofokus kamera itu hasilnya lebih baik nggak sih daripada manual, Kak? Gitu. Oke. Maksudnya autofokus atau manual fokus gitu ya, lebih baik mana ya? Ini saya langsung jawab nih berarti, Cak. Boleh. Iya, boleh. Silakan Mas Adli. Oke. Nah, untuk autofokus atau manual fokus ini berhubungan dengan lensa ya. Ini kalau misalkan teman-teman lebih interest ke lensa, lebih pengen belajar lensa, mungkin besok saya akan bahas lagi di lensa ya. Tapi yang jelas, karena tadi kita masukin cahaya juga, akhirnya kita selanjutnya mungkin kita bahas juga di fokus dan nggak fokusnya gitu ya. Nah, untuk autofokus dan manual fokus, autofokus itu tandanya kita membiarkan kamera itu focusing sendiri, auto. Pun juga sebenarnya kita yang atur juga mau fokus kemana. Tapi yang jelas kamera itu akan sendirinya fokus terhadap satu objek. Atau kita manualin sendiri fokusnya. Atau kita yang atur sendiri. Kita bikin si lensa itu misalkan seperti ini. Kita bikin si lensa itu fokus atau tidak fokusnya gitu ya. Itu bedanya autofokus dan manual fokus. Kira-kira seperti itu. Tapi, nah ini yang saya mau bilang, semuanya tergantung sama kondisi teman-teman. Semuanya tergantung dengan visi yang teman-teman mau bawa gitu ya. Tergantung kondisi, kalau tergantung kondisi, misalkan saya mau foto wildlife, saya mau foto yang tadi misalnya singa gitu ya. Kondisinya si singa itu bisa lari kapan aja, bisa diam atau tiba-tiba ada kelapa jatuh misalkan, kita kan nggak tahu gitu ya. Akhirnya ketika kita pakai manual fokus, mungkin kita malah nggak dapat momennya. Kita nggak dapat sesuatu yang kita mau ambil gitu ya. Akhirnya kita ambilin aja lah kameranya, kita mau fokusin ke mukanya, ke matanya gitu ya, ke matanya si singa. Nanti si kamera atur sendiri, kamera akan focusing sendiri. Atau mungkin bendanya bergerak, si singanya bergerak gitu ya, kita akan nggak tahu dia mau bergerak kemana, kita hanya gerakin kameranya doang, sisanya si kamera itu sendiri yang mau atur. Yang jelas, tapi saya mau bilang, mau itu manual fokus ataupun autofokus, selama dia focusing pada sesuatu atau objek yang tepat, sebenarnya sama aja. Nggak berhubungan dengan ini kurang sharp atau jadinya nggak sharp kalau pakai manual, nggak juga. Semuanya tergantung. Jadi intinya mau pakai auto atau manual. Kalau saya pribadi, saya rata-rata biasa foto
still life ya, kayak lagi di screen ini saya foto makanan. Saya nggak butuh objek yang bergerak. Saya kan objeknya nggak bergerak nih, makanan kan nggak bergerak kan ya. Nggak tiba-tiba ada kelapa jatuh misalkan. Jadi ya buat apa saya pakai autofocus? Saya pakai manual fokus hari-hari biasa pakai manual fokus justru. Kalau saya mau video baru tuh saya pakai autofocus misalkan. Kalau foto doang ya pakai manual. Ini saya punya lensa, saya cuma punya 2 lensa ya kalau saya bilang saya cuma punya 2 lensa. Saya punya satu lensa bawaan dari kameranya, satu lagi lensa fix. Ini lensa yang termasuk murah lensanya. Padahal saya bisa beli lebih. Ini lensanya yang lebih mahal. Ini lensanya lensa lama, keluaran lama, tapi dia nggak bisa autofocus justru. Ini lensa nggak bisa autofocus loh. Ini manual fokus. Saya pakai Nikon, saya pengguna Nikon. Ini lensa nggak bisa autofocus, saya pakai manual fokus. Karena hari-hari saya nggak moto orang bergerak, saya hari-hari nggak foto wildlife. Jadi saya tergantung butuhnya saya foto still life, foto mainan. Jadi nggak masalah saya pakai manual fokus dan mungkin nggak pengaruh banyak juga ke ketajaman ya. Jadi ya nggak masalah gitu. Untuk manual atau autofocus kira-kira seperti itu. Silahkan Rica yang lain, mudah-mudahan ngerti ya. Silahkan yang lain lagi. Apa langsung di sini aja ya? Saya jawab ya. Yang ada di sini ya. Oke, boleh lanjut Mas ke pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini ya langsung ya dari Kak Peter Vincent. Kalau foto yang sudah terpotret biasanya kan hasilnya itu masih mentah ya. Tapi tanggapan kakak gimana dengan orang yang edit pakai preset gitu ya, menghasilkan editan yang bagus. Oke, terima kasih kakak Peter. Untuk ya benar, sebenarnya benar banget. Ada foto itu raw ya, maksudnya foto itu sangat mentah ya. Dan memang setahu saya mau pakai kamera sebagus apapun, ini setahu saya ya, mau kamera sebagus apapun yang 50 juta, 60 juta gitu ya, kemungkinan besar tetap butuh editing. Ini saya buka. Mungkin teman-teman kurang tahu juga. Sebagus apapun kameranya, tetap butuh editing. Tapi masalahnya, editing yang seperti apa? Nah ini dia, editing yang seperti apa? Editingnya editing grafis kah? Saya harus hapus-hapus gambarnya, harus hapus-hapus sesuatu atau tambahin tambahin grafis saya tambahin singa di situ lah, tambahin kelapa di situ misalkan. Editing yang seperti apa itu yang butuh. Mungkin semakin bagus kameranya bukan berarti tanpa editing juga ya, tapi yang jelas ketajaman dan segala macam akan lebih baik. Cuman preset dan segala macam itu membantu sekali memang. Saya bisa bilang ya nggak semua orang kan jago editing kamera, jago editing pakai software. Misalkan saya ada software Lightroom, misalkan Photoshop, itu nggak semua orang jago pakai software editing, nggak semua orang ya langsung bisa ngerti itu white balance, nggak ngerti misalkan white atau black-nya atau shadow-nya atau kecerahannya gitu. Nggak semua orang ngerti. Akhirnya mungkin butuh preset gitu ya. Butuh preset misalkan kayak di Instagram misalkan taruhlah filter lah gitu ya. Ya selama hasilnya itu bagus gitu, silakan aja sebenarnya. Orang juga tergantung yang moto lah, sekali lagi tergantung yang moto. Tapi saya pribadi sih sebenarnya bukan kalangan ya. Saya bukan kalangan yang pakai filter. Saya bukan kalangan orang yang pakai editing segimana macam gitu ya. Saya bukan kalangan orang yang editingnya sangat jauh beda dari hasil foto utama. Saya penganut ya, saya bilang penganut karena mungkin orang beda-beda. Saya termasuk penganut fotografi itu saya harus bikin semau saya dulu di hasil jepretan saya. Kalau nanti ada yang kurang terang, kurang gelap, kurang sharp misalkan, kurang apa dan segala macam, kurang kuning warnanya, kurang biru warnanya segala macam, baru nanti saya edit. Saya hanya editing sebatas itu. Kalau bisa editing sebatas itu saja. Saya termasuk penganut orang yang seperti itu. Masalahnya seperti ini, kalau misalkan teman-teman moto orang misalkan, sebenarnya di editing itu teman-teman bisa ngapain aja di editing. Tapi apakah teman-teman bisa bikin orang itu kepalanya muter, diputerin gitu ya.
akhirnya bagian badan yang kelihatan. Yang tadinya cuma mata sebelah yang kelihatan doang, sekarang 2 mata kelihatan, kan nggak bisa. Akhirnya tetap, walaupun editing itu bisa bikin foto bagus sekalipun, bikin foto sebagus apapun gitu, warnanya, ketajaman dan segala macam, saya juga nggak pakai filter soalnya. Si filter itu bisa ngapain aja, tapi yang jelas teman-teman, saya harus bilang, ambil foto sebagus yang mau teman-teman ambil dulu. Nanti kalau ada kurang, baru pakai filter, baru pakai apa tadi namanya, ya gitu-gitu lah yang di Instagram misalkan, baru pakai itu. Atau misalkan teman-teman jago ngedit Photoshop atau pakai Lightroom ya, atau software lainnya ya, yang di HP itu misalkan pakai apa aja, silahkan, itu hanya pendukung aja. Walaupun memang butuh. Saya juga jarang sebenarnya, saya moto, langsung saya upload. Jarang banget. Jujur saya juga jarang banget. Karena saya yakin, ya kamera itu memang raw, kamera itu memang moto sesuatu yang ya bisa diapain aja gitu. Nanti teman-teman sampai belajar lagi, saya biasa foto pakai RAW, bukan JPEG. JPEG itu format untuk image ya, untuk gambar yang rata-rata dipakai. Tapi saya pakai RAW untuk kamera. Jadi itu sangat basic gitu ya. Jadi mau itu image-nya, mau itu gambar mau saya apain aja, itu nanti post processing atau pas di editing itu baru saya lakuin. Tapi yang jelas, dapat momen atau dapat sesuatu yang teman-teman mau dulu, baru silahkan edit itu terserah, tergantung orang-orang. Saya yakin banyak juga Instagramer atau orang-orang yang lebih ahli daripada saya itu juga banyak pakai editing, tapi ya suka-suka gitu, terserah orang. Selama itu hasilnya jadi bagus, nggak masalah. Yang nggak bagus justru yang over edit, yang kelihatannya terlalu, ya ini ngapain sih ada ginian, warnanya kok terlalu begini segala macam. Ya yang standar-standar aja lah. Tapi saya bukan berarti menyalahkan editing juga, tapi editing itu perlu, tapi secukupnya aja. Itu menurut saya. Adakah pertanyaan yang lain? Mudah-mudahan terjawab ya yang tadi. Langsung ke yang lain. Oh, udah. Udah, Rika. Kan. Iya, Mas, karena waktunya juga sudah selesai, jadi kita tutup ya teman-teman di pertanyaan pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Adli atas sharing-sharingnya yang sangat luar biasa. Abis ini kayaknya, ya. Iya, halo Mas. Saya katanya, mohon maaf, saya katanya suruh ngasih penugasan lah, gitu. Oke, oh iya, boleh Mas disampaikan sebelum kita tutup. Oke, sorry ya. Tadi belum saya sampaikan, ini saya mau sampaikan karena ya supaya pemicu teman-teman juga untuk ambil gambar, untuk ambil sesuatu yang bagus gitu ya. Saya pengen teman-teman besok atau malam inilah, terserah, apalagi besok kita masih ada ya pertemuan lagi. Silakan teman-teman foto, mau itu pakai kamera terserah, pakai HP terserah, tapi usahain pakai manual exposure-nya, pakai kondisi manual. Semuanya teman-teman atur sendiri. Terserah mau manualnya yang mana, karena di kamera itu ada settingan aperture-nya yang manual, shutter speed-nya yang kita atur sendiri, atau ISO kita atur speed sendiri. ISO-nya kita atur sendiri, terserah. Yang jelas, silakan teman-teman foto dulu lah, keluar lah. Sebenarnya lagi COVID sih ya, tapi maksud saya aman, cari tempat-tempat yang aman untuk foto. Silakan teman-teman foto, usahain pakai manual, settingan manual, mau di HP atau di kamera, terserah. Yang jelas silahkan foto besok. Yang tadi saya bilang, mau foto landscape dulu, mau foto pemandangan dulu, foto orang, foto street, foto teman kalian, foto apapun itu silahkan, terserah. Yang jelas katanya nanti teman-teman diminta untuk upload dan tag iLab ya, tag iLab. Terus saya juga harus bilang terima kasih banyak teman-teman udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan ngerti. Silahkan tanyain lagi besok setelah praktek. Nah itu, setelah praktek ya. Setelah praktek tanya lagi aja, kalau kurang ngerti tanya lagi. Yang jelas praktek deh, itu aja sih. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak salah, mohon maaf kalau kelamaan. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Rica.
Oke, itu tadi tugasnya ya dari Mas Adli, semua teman-teman. Semoga abis ini jadi fotografer handal nih semuanya nih. Mantap. Amin. Oke, nah sebelum kita tutup terakhir teman-teman boleh kita akan ada dokumentasi nanti akan dibantu sama panitia. Oke, yang belum nyalain kamera boleh silakan nyalain Lihat kameranya terlebih nih. dahulu. Waduh. Wah, itu fotonya jembatan. Oke, Mana nih? dari Okta, Salsabila, kemudian Nur Rahmat, Nuriza, Ayo dong.